Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat alat peraga sintesis protein. Di sini saya bersembilan bersama teman-teman saya. Saya Muhammad Nasir Hanif Muwafid, absen 17. Saya Adrian Saya Fatih Sutojadi, absen 10. Saya Siti Alisa, absen 34. Saya salah satunya itu absen 2. Saya bisa Aulia Berda, absen 6. Saya Guruna, absen 13. Saya Guruna, absen 7. Saya Muhammad Rian Sasir, absen 18. Oke, di sini kita akan mulai meragakan sintesis protein. Sebelum kita memulai memperagakan mekanisme sintesis protein, kita perlu mengetahui sebenarnya apa sih sintesis protein itu. Jadi, sintesis protein merupakan proses pembuatan protein dalam tubuh kita oleh RNA atas perintah dari DNA. Jadi, secara umum, sintesis protein itu melalui 2 tahap. Yang pertama, transkripsi, dan yang kedua, translasi. Transkripsi merupakan pengubahan DNA menjadi messenger RNA, dan translasi merupakan proses pengubahan messenger RNA menjadi protein. Jadi sintesis protein itu terdapat 2 tahap ya, secara singkat. Yang tahap pertama yaitu transkripsi, yaitu merupakan proses pemecahan DNA menjadi mRNA. Sedangkan translasi yaitu penerjemahan kode genetik mRNA oleh tRNA. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Nukleus sama dengan inti sel. Di dalam nukleus terdapat DNA yang terbagi menjadi 2, yaitu rantai sense dan rantai antisense atau double helix. Saat terjadi transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh enzim polimerase. Enzim polimerase akan melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, enzim polimerase akan membuka ikatan DNA dan akan memulai membuat mRNA melalui cetakan DNA atau sense. Pemasangan basa nitrogen pada proses transkripsi yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Messenger RNA yang terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan codon. Nah, untuk selanjutnya itu ada proses translasi, di mana proses translasi itu merupakan proses penerjemahan RNA untuk menjadi protein. Translasi itu terjadi di sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma itu ada ribosom. Di dalam ribosom dibagi menjadi 2, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Di mana subunit besar merupakan tempat di mana ikatan baru dibuat. Pembuatan ikatan baru ini dibuat untuk menghasilkan protein, sedangkan subunit kecil merupakan tempat pengaliran informasi selama proses sintesis protein ini berlangsung. Lalu dalam translasi itu ada pemasangan basa nitrogen, yaitu mRNA dan tRNA. mRNA dan tRNA itu punya perbedaan yang mendasar. mRNA itu merupakan intermediate yang membawa informasi genetik dari suatu gen ke ribosom, sedangkan tRNA merupakan molekul yang menerjemahkan informasi pada mRNA untuk menentukan asam amino spesifik. Nah, pemasangan basa nitrogen dalam translasi itu ada 4. Yang pertama, adenin pada mRNA berpasangan dengan urasil pada tRNA. Lalu urasil pada mRNA berpasangan dengan adenin pada tRNA. Lalu ada guanin pada mRNA berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Lalu sitosin pada mRNA berpasangan dengan guanin pada tRNA.
Proses yang pertama pada translasi yaitu inisiasi. Pada tahap ini dimulai saat ribosom subunit kecil mengikat pada mRNA. Lalu ribosom subunit kecil akan bergerak dari codon start sampai codon stop. tRNA yang membawa asam amino metionin dan anti kodon UAC akan melekat pada mRNA. Maka ribosom subunit besar akan datang dan mengikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Proses elongasi. Saat terjadi proses elongasi, asam amino dan antikodon yang lain akan merekat pada mRNA. Asam amino yang baru ini akan masuk dan terbentuk di antara kedua asam amino. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan bersiap untuk keluar. Kemudian asam amino yang lain akan bersiap untuk masuk. Siklus ini terus berulang sampai pada tahap terminasi. Untuk dapat mengetahui asam amino yang mengkode kodon, dapat dilihat di tabel triplet kodon. Selanjutnya adalah terminasi. Pada tahap ini merupakan tahap akhir pada proses translasi, di mana tahap ini mRNA telah mencapai kodon start atau akhir kodon. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. MET yaitu singkatan dari metionin, LYS singkatan dari lisin, dan P singkatan dari penilanin, dan GLY singkatan dari glisin. Ya, itulah presentasi dari kelompok kita. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.